Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya perwakilan kelompok 2 Muhammad Abden Syakura Nurani. Di sini ingin menyampaikan materi mengenai kegagalan pemerintah, anggaran birokrat, dan efisiensi alokatif. Materi pertama yang akan kita bahas ialah kegagalan pemerintah. Adanya kegagalan pasar merupakan salah satu sebab mengapa pemerintah harus turun tangan dalam perekonomian agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal. Namun, pemerintah tidak selalu berhasil dalam menjalankan peran-perannya. Merujuk pada Kruger pada tahun 1990, kegagalan pemerintah dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu omission failures dan commission failures. Menurut Mengkus Broto pada 1999, kegagalan pemerintah disebabkan 4 hal. Yang pertama itu informasi yang terbatas. Yang kedua, pengawasan yang terbatas atas reaksi pihak swasta. Yang ketiga, pengawasan yang terbatas atas perilaku birokrat. Yang terakhir adalah hambatan dalam proses politik. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan yang kedua, yaitu mengenai anggaran birokrat dan efisiensi. Anggaran birokrat adalah alat penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah atau organisasi yang melibatkan pengalokasian dana untuk mendukung operasi dan kegiatan administratif. Sedangkan efisiensi mengacu pada konteks anggaran birokrat pada kemampuan untuk mencapai hasil yang optimal dengan menggunakan sumber daya yang tersedia seefisien mungkin. Ini berarti mencari cara untuk mengalokasikan, mengelola, dan menghabiskan dana dengan baik agar manfaat yang dihasilkan semaksimal mungkin. Anggaran birokrat dan efisiensi memiliki hubungan erat, dan efisiensi adalah salah satu tujuan utama dalam pengelolaan anggaran birokrat. Berikut ini adalah beberapa cara di mana anggaran birokrat dan efisiensi terkait. Yang pertama adalah pengalokasian dana yang bijak. Yang kedua, pemantauan dan evaluasi. Yang ketiga adalah pengendalian belanja. Yang keempat, inovasi dan peningkatan proses. Yang kelima, keterlibatan pihak-pihak yang terkait. Yang terakhir adalah pelaporan transparan dan akuntabilitas angka. Analisis ekonomi mengenai birokrasi. A. Pengertian birokrasi. Birokrasi berasal dari kata buriau yang berarti meja atau kantor, dan kata krakien yang berarti pemerintah. Pada mulanya, istilah ini digunakan untuk menunjuk pada suatu sistematika kegiatan kerja yang diatur atau diperintah oleh suatu kantor melalui kegiatan-kegiatan administrasi. Birokrasi berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli adalah suatu sistem kontrol dalam organisasi yang dirancang berdasarkan aturan-aturan yang rasional dan sistematis, yang bertujuan untuk mengkoordinasi dan mengarahkan aktivitas-aktivitas kerja individu dalam rangka penyelesaian tugas-tugas administrasi berskala besar. B. Fungsi birokrasi. Mikhail Giroskin menyebutkan bahwa sekurang-kurangnya ada 4 fungsi birokrasi di dalam suatu pemerintahan modern. Yang pertama, fungsi administrasi. Yang kedua, fungsi pelayanan. Yang ketiga, fungsi pengaturan atau regulation. Yang terakhir adalah fungsi pengumpulan informasi atau information gathering. C. Fungsi birokrasi di dalam pelayanan publik. Terdapat 4 fungsi, yaitu akuntabilitas, responsivitas, orientasi pada pelayanan, dan efisiensi pelayanan. D. Peran penting birokrasi dalam perekonomian suatu negara. Birokrasi memiliki peran yang penting dalam perekonomian suatu negara. Fungsi-fungsi utama birokrasi dalam perekonomian meliputi regulasi dan pengawasan, pengelolaan anggaran, pemberian izin dan lisensi, pengembangan kebijakan ekonomi, pengumpulan data dan statistik, penegakan hukum ekonomi, dan yang terakhir dukungan untuk pengembangan infrastruktur. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan yang terakhir mengenai birokrat dan efisiensi alokatif.
Birokrat dan efisiensi alokatif adalah dua konsep yang berhubungan erat dalam konteks administrasi, pemerintahan, dan ekonomi. Birokrat memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan terkait alokasi sumber daya publik. Mereka berpartisipasi dalam proses perencanaan anggaran, pelaksanaan program-program pemerintah, dan pengaturan sektor-sektor ekonomi tertentu. Efisiensi alokatif menjadi relevan ketika birokrat harus memutuskan bagaimana mengalokasikan sumber daya publik, seperti anggaran, untuk mencapai tujuan pemerintah atau sosial tertentu. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat membantu meningkatkan efisiensi alokatif. Pertama adalah analisis cost benefit atau biaya manfaat. Yang kedua, penggunaan teknologi. Yang ketiga, evaluasi dan prioritas proyek. Yang keempat adalah pengelolaan risiko. Yang terakhir, pemantauan dan pengukuran kinerja. Berikut contoh studi kasus mengenai problematika anggaran birokrat. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai kegagalan pemerintah, anggaran birokrat, dan efisiensi alokatif. Saya perwakilan dari kelompok 2, Muhammad Abben Syakura Nuradi, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.